Welcome on Edge Talk bareng gue Hari Santoso yang akan bagiin informasi seputar apapun yang gue pengen. Kali ini gue bersama teman gue yang bernama Rizky Fadli, aka Ifat, adalah seorang barista yang punya pengalaman lebih dari 5 tahun dalam dunia barista. Ada Rizky Fadli. Ifat, gimana kabarnya? Oh, senang sekali. Alhamdulillah sehat. Senang sekali Ifat, akhirnya gue bisa satu frame sama Ifat. Sering ngobrol bareng, tapi baru pertama kali satu frame. Dulu kita sering nih main board game sampai berjam-jam, bahkan sampai tengah malam. Nah, Ifat ini adalah seorang barista yang punya pengalaman cukup panjang di dunia perkopian. Sebelumnya gue pengen tahu nih, kenapa sih Ifat lu memilih kopi untuk jalan hidup lu? Sebenarnya nggak milih sih ya. Maksudnya bukan nggak milih juga, tapi emang awalnya interest gitu kan. Gimana caranya membikin kopi waktu itu, dan aksesnya masih lumayan susah ya waktu itu ya. Soalnya di YouTube juga nggak terlalu banyak, jadi lebih kayak tertantang aja gitu. Gimana sih cara bikinnya? Tapi kenapa kopi? Kenapa nggak teh atau ngebar, alkohol atau yang lainnya? Karena mungkin kopi lebih lebih awam kali ya. Lebih awam waktu itu ya. Soalnya ya kan kebanyakan orang-orang kita ngopi gitu kan. Bener. Jadi mungkin lebih relate aja gitu. Lebih relate dibanding alkohol atau teh yang mungkin terlalu nggak tua juga sih. Cuman waktu itu kan lagi happeningnya ngopi lah ya, kopi lah. Berarti akhirnya kenalan sama kopi ketika kopi lagi naik-naiknya. Ya, nggak tahu waktu itu sebelum COVID ya? Ya, yang jelas sebelum COVID, tapi wave naiknya kopi-kopian ini kan pas film Filosofi Kopi keluar tuh. Albumnya di situ. Filkop, meledaknya di situ. Meledaknya situ. Itu berapa ya? 2016 atau 2017 ya? Berarti sebelum itulah lu akhirnya terjun. Iya, betul. Sebelumnya udah ini, ditambah itu jadi wah, lebih penasaran lagi gitu kan. Oh, ternyata keren juga nih jadi barista gitu. Gila, keren banget. Dari ketertarikan akhirnya terjun menjadi barista. Berarti udah berapa tahun jadi barista? Awalnya start dari tahun? Start tuh tahun 2017 kayaknya deh. 2017 itu start. Awalnya part time. Nyari part time itu soalnya sambil kuliah. Soalnya sambil kuliah jadi nyarinya yang part time gitu kan, yang bisa dari sore sampai malam. Biar nggak ganggu waktu kuliah kan paginya. Nah, kebetulan ada tuh di deket kampus yang nawarin buat ngisi part time. Nah, awalnya ini lumayan lucu juga nih. Awalnya si orangnya ngira kalau gue main tiap hari ke situ itu pengen kerja. Oh. Awalnya pengen kerja kan. Saya, ini bocahnya tiap hari ke sini kayaknya pengen kerja nih gitu kan. Iya. Padahal pada saat itu gue nggak pengen kerja gitu. Gue cuma pengen tahu gimana sih cara bikinnya gitu. Ayo dong ngajarin gue cara bikin kopi dong gitu kan. Kayak gitu. Berarti awalnya dari ketertarikan. Caranya bikin kopi. Ya, awalnya emang ketertarikan. Nah, soalnya ada dua itu tuh orang-orang masuk ke dunia kopi tuh. Ada yang emang tertarik awalnya kopi terus nyari tahu, ada yang nyari kerja, kebetulan keterimanya di coffee shop. Oh. Gitu kan. Terus akhirnya mungkin dia menarik juga nih ya dunia kopi ya. Entah itu dia kenalnya dari manual brew atau mungkin latte art. Paling sering pintunya lewat dua itulah. Nah, biasanya baru mereka meneruskan lah, lebih ngulik lagi gitu, lebih dalam lagi soal kopi-kopiannya. Berarti awalnya kalau lu tuh dari tertarik dulu, baru terjun. Betul. Bukan yang gue nyari kerja langsung jadi barista. Enggak. Karena memang pintunya lu adalah dari tertariknya dulu. Iya. Wow, gila. Tertarik akhirnya jadi barista. Berarti ada berapa coffee shop yang akhirnya lu sambangi, Fat? Yang sempat lu berlabuh di coffee shop itu. Oke. Yang pertama part time
itu di Juragan Coffee. Itu awalnya dia punya dua branch lah ya. Dua branch. Yang pertama itu ada di Kantin Atakwa. Kantin Atakwa. Yang headquarternya lah ya. Headquarter. Nah, yang di cabangnya itu ada di waktu itu di Perjuangan depan Pasca Sarjana IAIN. Oke, yang sekarang jadi UIN ya. Ya, sekarang jadi UIN, betul. Nah, kebetulan kan deket tuh, maksudnya dari kampus gitu kan, jadi tahu. Kebetulan tahu si coffee shop si Juragan Kopi ini juga awalnya dari senior lah. Jadi senior. Tahu kalau di situ ada jualan kopi dan kopinya ya kopi bener lah ya, maksudnya yang bijian. Biasanya kan tempat ngopi ya kayak warung pakai kopi saset biasa doang kan. Nah, waktu itu udah ada yang kayak gitu. Makanya coba buat tadi awalnya pengen belajar apa sampai akhirnya disuruh buat join lah buat part time gitu di situ. Nah, di situ tuh dari tahun berapa ya? 2017 sampai sebelum Covid. 2020. Covid kan Iya, sampai 2020, 4 tahun tuh. Jadi dari awal semester kuliah lah. Semester awal kuliah. Sampai lulus part time di situ tuh, berarti lumayan. Loyal banget. Buat lebih ke fleksibel sebenarnya. Lebih fleksibel. Iya. Baru habis itu berlabuh di tempat lain. Habis itu sempet cabut kan gara-gara Covid lah. Gara-gara Covid cabut, habis itu 2000 berapa berarti 2021 masuk ke ruang tengah. Namanya di pembangunan yang sekarang jadi ruang teduh namanya. Udah berubah namanya ruang teduh sekarang. Kalau di situ kan tim openingan nih, tim awal-awal lah. Kita bareng-bareng gitu dari awal start. Bahkan dari tempatnya belum ada waktu itu udah di hire lah ya. Maksudnya timnya udah ada nih tapi tempatnya belum ada gitu kan. Gue sempet nganggur juga sebulan. Tapi udah digaji, tapi nggak ngapa-ngapain, itu di ruang tengah lumayan. Dan itu batu loncatan yang lumayan besar juga sih, soalnya dari segi tanggung jawab, dari segi SOP, dari segi tuntutan kerja udah beda ya dari tempat kerja sebelumnya. Di Juragan kan masih, let's say ya kita sekedar jualan aja lah ya, misalnya jualan kopi, tapi tidak memakai alat-alat atau bahan baku yang bagus lah ya, maksudnya tidak sebagus itulah, maksudnya commercial grade aja lah. Nah, kalau di ruang tengah dulu kan udah mulai proper nih gitu, udah mulai mainan mesin gitu kan, pakai mesin espresso. Terus beans yang dipakai apa juga udah mulai dipikirin kayak gitu. Terus juga banyak menu-menu eksperimental lain lah kayak mocktail-mocktailan dan lain sebagainya. Jadi itu semacam game changer juga lah gitu jadi kan. Berarti dengan hadirnya lu, ibaratnya lu tuh kalau awal-awal ashabuna awalun, Pak. Betul. Orang-orang awal-awal banget sebelum akhirnya berdiri, bahkan sebelum opening lu udah di hire. Betul. Berarti orang-orang sana tuh udah melihat potensi lu tuh segimana. Sebegimananya Ifat sampai akhirnya dilirik. Belum opening aja udah dilirik. Gila loh, keren banget. Dan akhirnya dari ruang teduh atau ruang tengah akhirnya bisa melanjutkan ke jenjang atau skala global. Yang gue tahu Ifat sebelumnya, setelah dari ruang teduh atau ruang tengah, Ifat ini menjadi barista di Arab Saudi, tepatnya di Riyadh. Nah, bisa diceritain nggak? Gimana sih lu akhirnya bisa ke sana? Oke. Karena nggak semua orang loh punya pengalaman atau punya experience bisa ngebar atau jadi barista, terutama di Arab Saudi. Nggak semua orang, apalagi ini lu dari Cirebon. Gue nggak merendahkan, tapi ini menjadi sebuah kebanggaan. Ada loh orang Cirebon, barista Cirebon, ya kan, bisa
ngebar di Arab Saudi di Riyadh? Oke. Jadi awalnya sebenarnya gue tidak pernah merencanakan untuk bisa ngebar di Arab. Bahkan dulu tuh pas di ruang tengah itu kan pas semester akhir lah ya. Bahkan udah lulus waktu itu pas udah kerja di ruang tengah. Bahkan dulu tuh udah sempet kayak wah kerja kantoran kali ya gitu kan, udah nyoba kerja kantoran kali ya, nggak di kopi-kopian lagi gitu kan. Tadinya ingin meninggalkan. Iya, tadinya ingin meninggalkan dunia kopi gitu kan. Nah waktu itu ada temen lah yang cerita kalau dia pengen berangkat gitu ke Timur Tengah juga lah buat ya sama jadi barista. Nah di situ gue oh ternyata bisa ya gitu, ada maksudnya barista berangkat ke luar negeri, ada change ternyata gitu kan buat barista-barista. Ada karir petnya nih, ada jenjang karirnya bisa loh sampai main ke skala internasional. Betul, buat barista-barista daerah seperti kita gitu kan, lo ternyata punya kesempatan nih gitu buat ke luar negeri gitu kan, dan bekerja sebagai barista juga di sana. Tapi ya udah gitu, sekedar cukup tahu doang kan waktu itu kan. Gak kepikiran juga gitu buat nyari tahu oh gimana sih caranya dan lain-lain apa, ya udah aja gitu. Akhirnya one day gue bangun di suatu pagi, ada teman yang nge-DM, Miftah lu minat nggak gitu kan. Kalau minat langsung aja, dan orangnya adalah beliau. Jadi terima kasih banyak untuk informasinya pada waktu itu. Gue hanya perantara. Iya, jalan pembuka lah ya. Maksudnya itu benar-benar tidak ada obrolan apa-apa sebelumnya, tiba-tiba ngirimin story itu ya di Instagram gitu kan. Terus ya gue waktu itu ya kenapa nggak dicoba aja gitu kan. Akhirnya coba buat kontak orangnya, reach out lah ke orangnya. Betul, dibales juga, maksudnya menyenangkan juga gitu yang ngebales gitu kan. Gue nanya banyak hal apa dan dijawab dengan baik juga semuanya. Alhamdulillah terus proses-prosesnya dilancarin. Kebetulan waktu itu gak dipungut biaya spesial pun juga. 0 rupiah? 0 rupiah ya, kecuali kayak lu bikin paspor. Oh ya itu mah wajar lah ya. Iya, dan betul, dan kebetulan PT-nya juga adanya di Jakarta, jadi lo harus bolak-balik dari Cirebon Jakarta gitu. Ya mungkin ongkosnya di situ aja kali ya. Sama medical check up paling waktu itu berapa ya? 200 ribu mungkin. Tahun? 2021. Iya 2021. Oke. Mungkin kalau sekarang udah berubah ya harganya. Ya mungkin range harganya udah berubah ya. Waktu itu segitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya dilancarin lah pas proses keberangkatannya juga. Terus akhirnya ya bisa berangkat, alhamdulillah lancar semua. Dan ngebar di sana. Ngebar di sana bener. Kalau orang-orang tukang bubur naik haji, ini barista ke tanah suci. Keren banget. Kalau ada barista juga dan ingin ke tanah suci, kontak Ifat teman-teman. Nanti IG-nya saya drop. Boleh. Tapi setelah akhirnya lu datang ke Arab Saudi, tentunya banyak hal yang bikin lu kaget. Ada sesuatu, tentu banyak culture, banyak budaya yang akhirnya lu kaget nih. Betul. Apa sih yang awal-awal lu kagetin nih? Ah, di Arab kok gini banget? Gini, gue di Cirebon gak gini-gini banget, di Indonesia gak gini-gini banget. Apa sih yang akhirnya bikin lu wah gila? Shock sih gue liat culture-nya kayak gini. Iya. Yang paling gampang sebenarnya, yang paling bikin shock dari awal datang aja udah kering ya di sana. Sana kering, sama tingkat kelembabannya sangat rendah. Gak kayak di Indo yang mungkin berapa 80%, di sana mungkin cuma 20% ya. Wow. Jadi kering di sana. Itu yang bikin yang paling gampang dinotis lah. Berarti lip balm harus masuk kantong wajib. Terus tuh. Semua pelembab wajib tuh. Semua pelembab wajib. Gila, ketawa dikit pecah tuh. Orang itu bibir gila. Asli.
Itu sama ya bangunan jelas beda lah ya. Orang-orangnya, cara berpakaian orang-orangnya terutama gitu kan beda. Makanan udah jelas beda juga. Tapi nasi ada di sana. Banyak, nasi banyak. Mereka orang-orang Saudi juga konsumsi nasi kok. Tapi nggak sebanyak orang Indonesia. Iya, nggak sebanyak orang Indo. Kayak gitu. Sama apa ya? Kalau dari kopi-kopiannya sendiri, kultur ngopi lah ya. Ya, culture ngopinya. Kalau dari culture ngopinya sendiri di sana itu kebanyakan, bukan kebanyakan, emang mereka tuh nyari kafein. Nyari kafein jadi orang-orang. Bukan, kalau di Indo kan mungkin kita masih nongkrong dulu gitu, kayak baru temennya ngopi gitu. Nah kalau di sana biasanya ngopi itu buat kerja atau Buat ya kafein. kebanyakan buat kafein booster lah ya. Jadi kalau orang Arab datang coffee shop itu nyari kafein, Iya. bukan nyari relasi. Bisa. Oh, ada. Mungkin bisa sambil ngomongin Kenalan-kenalan kerjaan mungkin atau apa dari coffee shop bisa. Cuman kebanyakan mereka biasanya mesen take away gitu kan, langsung cabut mesen. Take and go. Ya kayak gitulah. Jarang ada yang kayak nongkrong lama kecuali mungkin buat kerja atau mungkin udah selesai jam kerja tuh baru biasanya mereka nongkrong lah, dan itu pun gak selama kayak di Indo yang bisa sampai berjam-jam gitu ya nongkrong anak-anaknya gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau di Arab sendiri nih Fat, kalau lu kan di Riyadh ya, di Riyadh ini di sana culture-nya senangnya kopi manual, espresso, atau yang ada latte art yang dicampur gula, susu kayak gitu. Oh oke. Kalau di sana gimana sih culture-nya? Kalau di sana ya balik lagi berhubung mereka nyari kafein, jadi mereka juga sukanya yang klasik-klasik lah menunya. Menu klasik tuh kayak tadi misal espresso gitu. Pagi-pagi tuh biasanya banyak tuh yang mesen espresso. Kalau enggak flat white biasanya. Atau mereka juga pada gila sama ini ice coffee filter. Ice coffee filter. Kalau kita di Indonya nyebutnya Japanese atau apalah Japanese, gitu, filter coffee lah ya. Nah mereka juga pada suka tuh sama kopi hitam dingin lah ya gitu. Bahkan kayak long black atau apapun sebenarnya jarang di sana. Orang-orang lebih milihnya malah si apa? Japanese. Japanese itu, ice drip itu ya. Sama bedanya kalau di sana itu kebanyakan coffee shop menyediakan batch brew. Batch brew apa? Batch brew itu kayak filter coffee tapi dalam skala yang besar. Biasanya waktu kemarin itu di sekali bikin itu bisa nyampe 3 liter. Langsung 3 liter disimpan di termos gede gitulah ya. Nah, dan orang tuh bisa langsung ambil dari situ. Jadi bisa kayak self service gitulah. Jadi kita cuman ngasih cup doang dan mereka bisa ngambil sendiri biasanya tuh. Ada beberapa varian beans lah ya di situ. Soalnya kenapa mereka milih itu efisien, cepat. Dan harganya cenderung murah. Oh iya? Harganya cenderung murah. Lebih murah dari menu yang lain lah ya maksudnya. Dan itu ya cepat. Mereka kan kadang pagi-pagi pengen ngopi dan pengen cepat gitu kan. Langsung buru-buru ke kantor. Jadi mereka mesen, kasih cup, langsung nuangin sendiri, tutup cabut gitu kan. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Memang culture-nya di sana banyaknya yang take and go. Dan bahkan nyedain sampai filter besarnya itu, iya, jadi langsung kucurin. Berarti kalau di sini mah kayak galon tapi isinya kopi. Isinya kopi bener. Niat banget berarti ya. Batch brew. Batch brew namanya. Wow, keren banget. Di Aussie juga banyak sih yang jualan batch brew kayak gitu. Berarti memang di luar negeri sana banyak yang menggunakan batch brew. Iya. Dan emang jenisnya kopi yang benar-benar kopi tanpa campuran apapun. Betul. Oh keren ya, berarti memang di sana mempertahankan kopi klasik itu seperti apa? Iya. Kopi ya kopi. Betul. Tanpa apapun. Nah berarti kalau lu di Riyadh di sana, Fat, berarti lu bisa sekalian umroh dong kayak gitu, gratis lagi. Bener nggak sih, Fat? Sekalian umroh ya, cuman kalau gratis enggak. Tapi sempat umroh berarti. Sempat umroh alhamdulillah. Dan dari
perusahaannya pun emang ngasih cuti buat umroh gitu kan. Tapi itu kalau udah setahun biasanya ya terms and condition beda-beda lah ya tiap perusahaan lah ya. Benar. Waktu itu gue harus setahun dulu baru bisa Umroh. dapat cuti umroh. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya waktu kemarin itu umrohnya tidak mengeluarkan banyak biaya karena ada relasi lah ya. Orang travel gitu kan, travel orang temen orang Saudinya. Kebetulan keluarganya punya bisnis travel dan dia nawarin gitu. Kalau umroh ntar kontak gue aja katanya, ntar gue kasih gratis katanya gitu travelnya. Berarti the power of relation. Alhamdulillah. Relasi itu sangat penting ya, kunci. Betul. Untuk membuka segala pintu rezeki. Entah lu tiba-tiba umroh gratis, Betul. tiba-tiba lu bisa akses misalkan ke coffee shop A, ke coffee shop B, ke coffee shop C. Betul. Berarti memang banyak ya. Tapi Fat, lu selama ini Fat, selama jadi barista, kopi apa sih yang lu favoritin? Apakah manual, apakah latte art, apakah apa? Karena kan memang setiap barista punya karakteristiknya masing-masing. Iya kan? Sebenarnya di awal masuk dunia kopi itu gue tertariknya ke manual brew. Manual brew. Ya, kopi hitam kayak gitulah ya. Manual brew ya. Maksudnya banyak ininya lah, banyak variannya lah waktu itu. Tertariknya dulu yaitu manual brew gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu gue juga harus memutuskan. Maksudnya gue harus tetap berkembang lah ya. Sebagai seorang barista gitu. Nggak mungkin gue stuck cuman di manual brew, sedangkan barista kan tugasnya harus bikin menu yang lain juga. Benar. Salah satu yang fundamental juga kan espresso base gitu kan. Gimana caranya ya bikin espresso yang enak sama menu milk base yang proper lah. Akhirnya sekarang lagi ngulik di situ juga dan kebetulan pas di Saudi itu kan full automatic alat-alatnya. Lu di dikasih lah ya, maksudnya alat-alat yang proper, alat-alat yang proper gitu, mesin espresso mahal, bahkan bisa ada mesin steam susu, gitu kan, jadi lo nggak harus nge-frotting susu. Iya, biasa kan betul, buat bikin latte art gitu kan. Nah ini udah ada mesinnya sendiri, lo tinggal pencet itu bisa keluar susu yang udah ke steam lah, jadi lo tinggal ngelatenya aja. Nah di sana tuh banyak belajar lah soal gimana sih cara dial in espresso gitu kan, gimana sih cara bikin menu milk base yang baik gitu, cara bahkan bisa belajar latte art gitu kan dari sana juga. Makanya kalau ditanya menu apa sebenarnya yang jadi favorit, ya tetap sebenarnya secara general sebenarnya menu-menu klasik lah ya. Gue suka manual brew, gue suka. Tentu sama menu-menu klasik lainnya kayak yang espresso base juga gue suka. Ya itu intinya sebenarnya lebih general itu menu klasik lah, menu-menu yang klasik lah ya, kayak gitu. Berarti lu seneng yang manual-manualan, pokoknya klasik siapa nih? Betul. Berarti lu awal-awal sebelum ketemu mesin ketemunya piston dong? Ya. Sempat ngerasain dong piston atau memang awal-awal harus nyobain piston dulu? Kalau piston itu buat ini, buat apa? Ada salah satu teknologinya mesin espresso lah. Ada makanya piston, cuman jarang sih ya. Jarang. Yang punya itu di Indo gitu. Banyak. Kalau yang di press itu rockpresso, bener. Itu alat buat bikin espresso tapi manual. Biasanya kan mesin lah ya, kita bikin espresso kan pakai mesin. Nah, tapi emang dulu belajar di awal-awal di tahun 2017-an itu kita belajarnya masih pakai rockpresso gitu kan. Berarti memang manual. Lu awal belajar pakai yang piston itu rockpresso. Betul. Pakai rockpresso namanya. Awal-awal ya belajar espresso pakai itu sih. Tapi berhubung waktu itu ketertarikan sama espresso atau mungkin gara-gara ketersediaan mesin di beberapa coffee shop juga belum terlalu banyak gitu ya. Jadi minatnya masih lebih ke manual brew lah waktu itu. Soalnya kan lebih simpel alat-alatnya gitu kan. Bisa lebih murah lah dibanding lo harus beli mesin espresso gitu kan.
Waktu itu kan cuma ada di beberapa coffee shop yang gede doang tuh gitu kan yang bisa pakai mesin espresso. Kayak gitu. Perjalanan lu berarti udah lumayan agak jauh nih, Fat. Berarti bisa dibilang kalau di kopi ini lu tuh abang-abangannya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Oh, berarti Enggak juga. apa mungkin lu belum merasa di titik itu kali, Fat? Iya benar. Gue masih merasa harus. Nah justru sedari gue balik dari Saudi, terus oh ya by the way sekarang gue ngebar di Smiljan Dutch Book Cirebon ya. Pas balik dari Saudi itu gue sadar ternyata gue harus lebih belajar lagi gitu. Soalnya balik lagi industri kopi itu dinamis gitu. Jadi lu nggak bisa tuh selesai belajar di satu hal terus lu ngerasa udah cukup. Soalnya alat-alat kopi terus berinovasi gitu. Benar. Kan. Tren-tren biji kopi juga terus berkembang gitu kan. Makanya lu harus tetap catch up lah. Minimal lu tahu isu apa yang lagi rame sekarang di kopi atau alat seduh apa nih yang lagi happening kayak gitu-gitu kan lu harus ngikutin. Walaupun tetap sebenarnya fundamentalnya ya cuman satu sebenarnya lu tahu kayak brewing logic dan lain sebagainya itu kan fundamentalnya tuh. Tapi tetap secara tren lu harus tetap ngikutin juga gitu kan biar lu tetap relevan lah sama industrinya gitu. Gue setuju. Makanya kemarin balik dari Saudi yang di sana notabene automatic semua gitu kan yang serba instan memudahkan, sedikit membunuh kreativitas lah ya soalnya ya lo cuma melakukan hal yang sama dan dengan SOP yang lumayan ketat juga tidak memberi lo kebebasan lah untuk berinovasi dan lain sebagainya. Jadi pas balik ke Indo ngelihat tren kopi ternyata udah jauh lagi ya, beda gitu. Makanya gue harus tetap belajar lagi, harus ngulik-ngulik lagi, adaptasi lagi, bener sama ya kultur kerja di Indonesia juga gitu kan, otomatis kan jauh ya. Benar. Beda lah sama di Saudi dulu, gitu sih. Tapi Fat, lu kan di sini udah lumayan berpengalaman lah bisa dibilang. Saran-saran dari lu buat orang-orang yang pengen awal pertama kali pengen jadi barista, apa sih yang perlu dipersiapkan? Apakah memang harus udah beli alat yang canggih dulu? Oh enggak juga. Apa sifat yang harus dipersiapkan untuk gua awam nih pengen gue jadi barista? Lu apa saran yang cocok nih buat gua sebagai pemula? Oke, menurut gue ya yang perlu diketahui dulu di awal itu sebenarnya lu cuman pengen bisa tahu nyeduhnya doang atau emang lu pengen bekerja sebagai barista gitu, maksudnya yang terikat sama satu coffee shop lah ya, maksudnya nggak terikat pun misal lu jadi business owner atau apa dan lain sebagainya, tapi kan tetap yang harus bersinggungan dengan orang atau lu cuman bisa menyeduh sendiri di rumah jadi home brewers gitu kan. Yang pertama itu tuh lu harus tahu dulu nih gitu, soalnya once lu terjun ke dunia F&B lah ya, barista kan di ranah itu ya. Itu harus siap dengan hal-hal lain yang bukan cuma sekedar kopi doang gitu. Bahkan sebenarnya kalau lu pengen jadi barista itu lu harus cakap dalam hospitality, pelayanan. Betul, pelayanan harus ramah. Soalnya basicnya itu dulu tuh, lo jadi barista sebenarnya lo harus bisa beramah tamah dengan orang gitu kan. Sebenarnya itu yang harus dicari tahu. Jadi lo harus tahu dulu nih lo pengennya arahnya kemana? Arahnya gimana nih? Lo cuma pengen bisa nyeduhnya doang, atau lo pengen beneran terjun di industri itu gitu kan? Ya chance-nya banyak lah. Maksudnya lo bisa jadi apa aja gitu setelah lo terjun. Nah kalau misal lo udah nentuin misal oke, lo pengen jadi barista gitu. Hal yang pertama dilakukan menurut gue adalah lu harus mencari tahu sumber informasi soal kopi atau cara menyeduh sebanyak-banyaknya lah ya.
Dan sekarang udah banyak di berbagai platform kayak terutama di YouTube. Di YouTube udah banyak yang ngebahas basic knowledge soal kopi lah ya, kayak gitu. Gue bisa saranin beberapa kanal YouTube yang bisa ngebantu lu buat belajar kopi. Apa aja tuh? Itu ada SSG, So Good Coffee Company, itu bikinannya Michael Jasin, World Barista Champion. Yes. Ada itu dia ngebahas banyak hal lah soal espresso base, manual brew, gimana brewing logicnya mereka ngebahas semua. Atau bisa ada Andrew Rosework ini ya. Dia basicnya roastery dari Jakarta. Dia juga ngebahas gimana tuh kayak barista habit. Dia ngebahas gimana air. Dia ngebahas pokoknya yang fundamental lah soal dasarnya kopi. Banget nih. Betul. Itu menurut gua ilmu yang mahal ya. Maksudnya kan barista juga bisa ikut kelas gitu. Bisa, kan. Banyak banget. Ya kan banyak kelasnya, dan sebelum ngikutin kelas mending lu nonton itu dulu deh gitu. Itu lumayan juga tuh, lumayan tuh ilmunya. Lu bisa di Fugol, sama dia juga kadang ngebahas alat teduh yang terupdate. Terus komparasi kopi-kopi kayak gitu-gitulah banyak. Atau lu lebih niat lagi, lu bisa baca di blog-blog kopi, banyak lah, tinggal ketik aja di Google gitu kan. Sekarang kayak udah banyak yang ngebahas soal kopi-kopian kayak gitu. Berarti memang awalnya nih nentuin dulu nih kalau baristanya kemana arahnya. Ya betul. Habis itu cari informasi cara menyeduh sebanyak-banyaknya. Betul. Kalau udah berangkatlah langsung ke coffee shop apa gimana nih? Oh, iya benar. Karena kan memang orang kan, saya udah punya informasi, gue punya informasi, gue tahu bisa A, bisa B, bisa C. Ternyata di mulut orang beda. Iya. Nah, apakah memang harus perlu ambil sertifikasi dulu kan? Apakah memang langsung aja atau enggak kayak yang lu tadi datang ngeliatin gimana ya caranya bikin itu tiap hari gimana sih? Menurut lu? Menurut gue cara yang paling efektif, efisien dan murah tentunya. Itu lo bisa main aja ke coffee shop manapun, coffee shop manapun gitu. Terus jangan sungkan buat ngajak ngobrol baristanya, gitu kan. Lu tanya-tanya aja, tapi asal dengan etika yang baik ya. Maksudnya jangan songong gitu kan, nanya-nanyanya apa. Nanya-nanya bobin sendiri, suruhin dong. Siapa lu? Betul. Maksudnya tinggal datang ke coffee shop, terus ya coba perkenalkan diri lu lah gitu kan, baik-baik. Sapa baristanya, ajak kenalan terus. Nah kalau lu mau nanya-nanya boleh tuh, baru nanya dengan baik-baik gitu. Misal, bang ini gimana sih gitu, gue pengen belajar nih cara nyeduh V60 misal manual brew gitu kan. Gimana sih? Gue sangat yakin kalau lu nanyanya baik-baik, itu si baristanya juga bakal dengan senang hati nge-share, berbagi informasi. Betul. Soalnya ya gue sendiri ngerasain gitu kan, kalau ada orang yang excited gitu nanyain soal sesuatu, lu yang excited juga, lu pasti bakal nge-share semua yang lu tahu dengan senang hati gitu. Kan. Udah mulai kebangun tuh ikatan emosionalnya. Betul kayak gitu. Jadi sebelum lu ngambil kelas atau apa dan lain sebagainya, mending kayak gitu dulu, coba ngebangun relasi dulu lah. Bangun relasi. Ya. Berarti balik lagi tadi awal. Relasi nomor satu. Selanjutnya Fat, kita udah bahas semua terkait kopi, culture, gimana pengalaman lu sampai akhirnya ke Saudi, show culture segala macem. Selanjutnya Fat, apa sih keinginan lu ke depannya? Tentunya setiap barista kan punya nih keinginan atau harapan dia, atau enggak milestone apa yang pengen lu kejar. Terserah mau setahun, 3 tahun, 5 tahun lagi. Yes, seperti setiap mimpi barista pada umumnya gitu kan, pengen punya coffee shop sendiri gitu. Amin. Tapi untuk saat ini ya semakin lu tahu gimana coffee shop running gitu kan, dan gimana tren-trennya, untuk membuka coffee shop sendiri sepertinya lebih dipertimbangkan lagi gitu ya.
Soalnya ternyata untuk membuat coffee shop yang Proper lah. sedikit proper ya, itu butuh budget yang lumayan. Dan lebih dari itu, budget aja nggak cukup. Gitu Budget kan. nggak cukup. Lo harus beneran mikirin semuanya gitu konsepnya lah ya. Selain ya tentu manajemen yang krusial juga gitu. Gimana ntar pemasarannya gitu kan. Gimana lo ngebangun brandingnya. Tidak sesimpel itulah gitu kan. Untuk buat coffee shop. So bisa-bisa aja gitu. Bikin ya udah kecil-kecilan atau apa. Cuman kan apa ya? Gue pengen lebih dari itu gitu. Ada ekspektasi yang ingin dikejar. Gue nggak pengen cuman sekedar ya udah buka doang gitu kan. Terus ya udah dapat masukan apa itu kayaknya terlalu ini ya. Maksud gue takut buang-buang waktu. Nggak buang-buang waktu juga sih. Pasti ada dampaknya juga sih. Pasti berdampak lah. Iya, Setiap iya, apapun yang kita lakukan kan nggak mungkin sia-sia. Betul. Tapi ya seenggaknya untuk sekarang sih gue masih pengen belajar lagi. Karena gue sadar ternyata masih banyak gitu yang perlu dipelajarin di dunia kopi-kopian ini. Sampai mungkin ya one day kalau gue ada kesempatan gitu, maksudnya budget ada, terus gue udah ngerasa siap gitu buat ngerunning coffee shop sendiri. Ya kayaknya bisa lah, itu salah satu tujuan lah ya, bisa bikin coffee shop sendiri dengan konsep yang seperti gue mau gitu. Kayak gitu. Kita aminkan teman-teman, semoga Ifat one day memiliki coffee shop. Dan Amin. kita bikin konten di sana bersama Ifat. Ifat, thank you so much. Thank you, Riz. Sukses dengan segala mimpinya apapun. Thank you. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram gue di bawah sini dan Ifat. Dan jangan lupa subscribe di kanal YouTube maupun Spotify di Edge Talk. Bye bye, sampai jumpa.